Halo, salam sehat buat Anda semua. Di sini saya mendapati masalah kelistrikan saya nih ya. Ini listrik lampu kalau saya hidupkan kontaknya dia berkedip ya. Coba kita hidupkan seperti ini ya. Nah, ini lampunya ada di atas, guys. Ada di atas lampunya berkedip ya. Dan ini apa penyebabnya lampu bisa berkedip, guys? Ya, yang pertama yaitu ada dua faktor ya. Nanti saya tunjukkan dan saya bongkar ini ya. Dan semua akan saya berikan tutorial kepada Anda ya. Oke, dan nanti ini saya potong dan saya buka, saya servis ya. Dan untuk melihat lebih detailnya, silakan Anda nonton di YouTube panjang saya. Dan jika YouTube panjang belum direkomendasikan sama YouTube, belum ditontonkan di HP Anda, belum nampak di layar Anda, berarti YouTube belum merekomendasikan YouTube saya ya. Jadi silahkan Anda ketik gambar raket di atas, lalu di pencarian ketik aja video Wijaya Service 889, mau nonton apa ya, kipas angin, Magicom, dan semua banyak di situ ya. Tergantung keluhan Anda di rumah apa yang menjadi keluhan Anda. Oke, simak terus, dan ini nanti saya matikan KWH, guys. Oke, saklar sudah saya potong ya. Sudah saya potong, kemudian mau kita bongkar ya isinya di dalam apa ya. Dan ini saya ada kampluk ya. Ini ceritanya tukang servis panggilan, guys. Jadi bisa dipanggil ya kemanapun untuk servis mesin cuci, kipas angin, segala macam ya, Magicom ya, submersible ataupun pompa air ya. Kendalanya apa, saya diundang ya. Jadi bawa kampluknya ini. Oke, kita cari dulu obeng ya, pakai obeng ini ya. Ada obeng yang bisa masuk ya. Nah, ini bisa ya, yang bisa masuk. Kita buka dulu isinya apa, guys. Ini adalah step kontak yang rentan sekali ya, rentan sekali karena harganya juga murah ya. Kualitasnya tentu ya kurang baik ya. Ada juga model-model seperti ini, tapi yang agak tebal itu agak kualitasnya agak beda, tapi harganya juga beda ya. Tapi seringkali yang namanya saklar gantung ini sangat rentan sekali ya. Itu ya, sangat rentan sekali karena di dalam ini ada platnya itu ya. Itu yang atau pernya itu dia mudah lemah, dia mudah dilemahkan ya, pernya atau anunya nih ya. Nah, kemudian ya sudah kita buka seperti ini. Nanti ini kita sambungkan aja, bisa Anda solasi ini ya, kita kupas nanti disambungkan di sananya. Dan yang saya sampaikan tadi ada dua faktor ya. Faktor pertama dari per yang di sini itu seringkali dia tidak tahan, tidak kuat menahan ya untuk konektivitas ini ya, sambungan ke sini. Per kecilnya tidak tahan, panas ya. Dan untuk faktor kedua yaitu mengenai kabel ya. Kabel ini seharusnya kalau kita sudah PLN, usahakan memakai kabel yang standar PLN. Kalau kabel yang seperti ini kabel murah, guys ya, murah ya, tapi kualitasnya tidak baik ya. Di sini nanti terdapat di dalam kabel ini, Anda simak ya, itu ada ya apa ya, serbuk ya, semacam serbuk dari jamur kimia ya. Jamur kimia itu di dalam sini ada, itu dia yang akan memakan ya itu serabutnya, lalu dia terputusnya itu tidak terlalu jauh ya, karena ganjal oleh jamur, maka dia kadang nyambung putus ya. Itu ada di sini ya kendalanya ini ya, di kabel yang tidak standar. Anda periksa ini ya bagian kabel, jika Anda menemukan jamur ya putih-putih kehijau-hijauan, itulah jamur kimia ya dari arus listrik ya. Itu ya, itu yang kedua ya. Pastikan jika Anda menemukan, Anda potong dan Anda sambungkan di bagian yang tidak ada jamurnya. Oke, lanjut kita bongkar ini.
Kita bongkar ini ya. Caranya bongkar gimana guys? Nah ini kita buka dulu ya, kita buka dulu ya, kita buka dulu aja ya, kita buka dulu ya, kita buka dulu dua-duanya ya, kita lepas dulu biar enak, kita nanti kita pasang lagi ya. Nah caranya seperti ini, Anda ya, kita buka aja ini dulu, ini aja ya, kita buka ini ada dratnya nih ya, pakai drat ya, ini adalah drat baut ya, ini murnya, ibaratnya ini murnya sebenarnya ya. Kita buka aja sini, ini ya. Kita buka, kita lepasin ya, nanti hati-hati ya, ini karena kecil-kecil barangnya di dalam ya. Isinya ini plat sama per aja ya di sini. Kemudian kita buka seperti ini. Nah isinya cuman seperti ini, seperti ini. Kemudian ini kita buka lagi ya. Nah di sini yang saya bilang rentan sekali pernya ini ya. Per ini adalah sangat rentan sekali. Di sini yang seringkali tidak bisa mau connect ya. Ini dia tidak bisa, tidak kuat menekan ya. Ini. Jadi setiap dia ke sini ceklik-cekliknya, nah seperti ini ya, ini ya. Nah ini dia akan kalah dia ya. Seperti ini ya pernya ya. Ini ya. Dia lembek ya. Ini apalagi platnya juga ini karena murah, makanya dia sering terkalahkan ya. Kita buka guys, kita buka ya, dalamnya apa isinya. Anda jangan takut ya di rumah mengenai kelistrikan, yang penting hati-hati. Anda bongkar sendiri barang-barang yang sekiranya rusak, Anda buka sendiri, bisa menghemat ya, bisa menghemat dompet Anda ya. Ini jadi harus kreatif ya Anda juga di rumah, seperti saya ini guys ya, kreatif jadi lebih hemat lagi barang-barang yang di rumah. Kita buka seperti ini isinya. Nah ya, seperti ini sih, cuma seperti ini guys, nggak susah ya, isinya gampang banget ya, isinya tuh nggak banyak modelnya, cuma seperti ini coba ya. Isinya nggak ada apa-apanya guys ya, nggak ada apa-apanya. Tapi yang saya bilang yang rentan adalah pernya ini, dia tidak sanggup menahan ya, tidak sanggup menahan. Anda bisa olor kembali, ditarik aja ya supaya dia kuat. Kita olor, kita panjangkan pakai tangan aja. Nah ini guys, biar panjang dikit ya, biar nanti bisa tahan ya. Itu bisa tahan lama guys kalau Anda olor seperti ini, karena dia kerjanya menekan ya, bisa menekan. Tergantung tekanannya ya, karena tekanannya itu kurang kuat, makanya dia rentan ya, apa ini, nggak mau connect ya. Barangnya kecil mungil, tapi kalau Anda sabar pasti Anda berhasil ya, Anda berhasil. Karena barang-barang seperti ini agak rumit, harus sabar guys ya, harus belajar sabar. Meletik pula mananya. Oke, karena saklarnya ini pernya meletik ya, pernya meletik nih guys, aduh ya, jadi nggak bisa lagi kan, pernya kecil hilang ya, pernya ini hilang ya, meletik ya. Ya terpaksa saya akan ganti saklar yang baru ya. Kalau meletik ku cari nggak ada, dimana ya meletiknya. Sekarang saya mau ganti saklar yang bekas juga ya, tapi masih bagus kayak seperti ini ya. Kita buka lagi ya, kita bongkar lagi. Ini saklar saya ya, kita bongkar ini. Kita buka ya saklarnya. Kita buka ya, nah seperti ini ya. Lalu kita
pasang lagi ya yang tadi ya, nanti kita sambungkan ya, kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi ya, nah seperti ini. Kemudian kita pasang lagi ya yang ini ya. Kita pasang lagi, dan sepertinya kabel ini mau saya ganti ya. Oke, saya skip dulu. Oke, ini sudah saya carikan pengganti kabelnya ya. Ya sebenarnya ini kabel bukan standar PLN ya, cuma kabel ini ada jangka waktunya ya. Maksudnya jangka waktu kabel yang murah seperti ini nih jangan dipakai untuk hidupnya lampu tuh sampai 12 jam. Anda hidupkan aja 8 jam maka kabel ini akan awet ya. Kalau untuk non-stop hidup dia akan rentan sekali ya, kalah ya, karena dia tidak standar ukuran PLN ya. Kita kencangkan seperti ini, kita pasang lagi satunya ya di sini ya, pasang. Ya, buat ya. Kita pasang seperti ini, lalu kita masukkan lagi kembali ke sini. Kita masukkan lagi ke sini, kemudian kita tutup dan kita baut ya. Kita tutup ya, kemudian kita tutupkan seperti ini ya, jangan sampai menutupi lubang baut guys. Kita tutupkan seperti ini, kira-kira bisa. Nah seperti ini ya sudah ya. Lalu kita baut ya, kita pasang bautnya, kita kencangi ya. Udah saya ganti ini, tapi bekas juga guys ya, bentuknya seperti ini sama ya, yang murah ya, tapi ini enggak saya pakai untuk sampai 1 malam penuh ya lampunya ya. Cukup dengan jam 6 hidup, jam 10, jam 11 atau mungkin jam 12 saya matikan. Oke, ikuti terus ya, saya skip ini sementara, nanti saya pasangkan di sana. Oke, saklar sekarang sudah kita pasang ya, sudah saya pasang dan sudah saya sambungkan ya. Ini ya, ini saya ganti saklar bekas juga, tapi masih bagus nampaknya ya. Ini coba kita hidupkan ya. Nah hidup guys. Nah ini tidak berkedip lagi ya, ternyata tidak berkedip lagi, berarti ada permasalahannya juga. Faktornya dari saklar ini ya, bisa juga ya, dan juga bisa disebabkan dari kabel yang menjamur ya. Anda bisa cari ya. Oke, terima kasih, apabila bermanfaat subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum.